Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang saya hormati, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore petang kali ini. Kita senantiasa diberi kesehatan, kenikmatan, utamanya adalah nikmat iman yang senantiasa masih ada dalam diri kita dan akan kita bawa sampai akhir hayat. Bahkan kita kepingin mengamalkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, di jelang buka ini saya ingin menyampaikan bahwa hidup di dunia ini kalau ingin selamat, ingin bahagia, berarti harus mencontoh dan meneladani diri perilaku dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dinaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa dalam diri pribadi Rasulullah itu memang ada suri teladan yang mulia, yang agung. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengimani adanya hari kiamat serta selalu mengingat yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini memberikan dasar kepada kita sekalian bahwa ada pada diri Rasul, entah itu ucapannya, perbuatannya, perilakunya, bahkan kehidupan beliau ketika masih belum diangkat menjadi seorang utusan Allah pun, itu bisa kita jadikan sebagai suri teladan. Maka disinilah perlu kita pahami bahwa kepinginnya kita ingin bahagia, berarti kita harus mengikuti ajarannya beliau. Kepingin kita selamat dunia hingga di akhirat, maka kita harus ikut tentang syariatnya yang dibawa oleh beliau. Sehingga kita harus perhatikan itu. Siapa yang sebenarnya bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai suri teladan? Inilah yang perlu kita pelajari, yang kita pahami di jelang buka ini. Bahwa ternyata ada 3 kriteria atau karakteristik orang yang bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai suri teladan. Yang pertama adalah liman kana yarjullah, yaitu siapa saja orangnya yang hidupnya itu adalah dalam rangka untuk mencari ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh aktivitas kehidupannya itu adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, otomatis lillah, hanya kepada Allah sebagai keikhlasannya dalam beramal. Ketika berinteraksi dengan sesama muslim juga karena Allah. Bahkan ketika bertetangga dengan non-muslim pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah ini, ridha Allah inilah yang senantiasa menjadi pedoman hidupannya. Sehingga kaum muslimin yang berbahagia, setiap orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai idolanya, maka berarti sebenarnya syarat yang pertama harus dimiliki adalah orientasi hidupnya. Bagaimana visinya itu betul-betul menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai suri teladan. Kemudian berikutnya adalah orang yang mengimani wal yaumil akhir, mengimani adanya hari akhirat, bahwa orang itu sebagai seorang muslim berarti dia meyakini bahwa dunia ini adalah hanya perjalanan saja, hidupnya sementara. Akan tetapi nanti akan masuk di dalam dunia yang namanya alam akhirat, dan itu adalah abadi, selamanya kita khalidina fiha abada, kita selamanya hidup di sana. Maka
orang yang beriman itu ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan, berarti dia meyakini bahwa ketika sekarang hidup di dunia ini sebagai perjalanan yang panjang sekali untuk menuju kepada keabadian, yaitu alam akhirat. Sehingga walaupun orang hidupnya di dunia, maka ketika ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan, meyakini bahwa setelah adanya hidup di dunia nanti akan ada kehidupan, yaitu yang disebut dengan kehidupan akhirat. Meyakini bahwa di dalam perjalanan kehidupan akhirat itu sungguh sangat panjang, mulai sejak masuk di alam barzah, yaitu ditandai lepasnya nyawa kita dari dalam diri kita. Kemudian di alam barzah itu adalah alam penantian untuk menuju kepada perjalanan yang berikutnya, sehingga nanti akhirnya pun endingnya masuk surga atau neraka. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika orang meyakini bahwa hari akhirat itu ada, berarti apapun yang dilakukan di dunia ini senantiasa selalu terpikirkan, selalu menjadi pertimbangan adalah apakah perbuatannya, ucapannya itu nantinya akan menjadikan dirinya masuk surga, atau kebalikannya malah terjerumus di jurang api neraka. Inilah menjadi pengingat kita semuanya di jelang buka ini, bahwa kita pun harus betul-betul selalu mengintrospeksi diri, selalu muhasabah terhadap diri sendiri, yaitu bagaimana yang dilakukannya itu nanti akan berdampak positif, yaitu di alam akhiratnya. Maka orang yang kedua yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan dalam hidupnya adalah orang yang yakin dan percaya di dalam dirinya itu bahwa nantinya akan ada satu kehidupan yang abadi, yang panjang, yaitu yang namanya kehidupan akhirat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran. Orang yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan adalah orang yang selalu berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang berzikir itu adalah dalam segala aktivitas. Orang berzikir itu adalah dalam segala kegiatan, baik dalam keadaan berdiri ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berbaring ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berjalan aktivitas apapun juga ingat kepada Allah. Dan itulah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baik, demikian kaum muslimin yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.